Halo para penggemar dan pecinta fisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai gelombang stasioner secara lengkap. Gelombang stasioner itu adalah gelombang hasil interferensi dua gelombang berjalan yang bergerak berlawanan arah. Nah, gelombang stasioner juga disebut sebagai gelombang diam atau gelombang tegak atau gelombang berdiri. Nah, ciri-ciri gelombang ini adalah amplitudonya berubah-ubah terhadap posisi, memiliki simpul dan perut. Contoh yang paling umum dari gelombang stasioner adalah kalau dawai gitar digetarkan atau dipetik. Jadi kalau misalkan di sini ada dawai gitar ya, diikat pada ujungnya, terus kemudian dipetik. Nah, dawai gitar ini dipetik. Maka kalau dipetik di sini, di bagian yang kiri ini tentu saja akan ada rambatan gelombang yang arahnya ke kanan. Nah, sampai di kanan ini gelombang akan memantul. Nah, nanti kalau terjadi interferensi antara gelombang datang dan gelombang pantul, itu akan terjadi gelombang stasioner yang ciri-cirinya memiliki simpul dan perut. Simpul itu titik yang tidak bergetar, tetap di tempatnya ketika gelombang stasioner terjadi, dan perut itu adalah getaran titik yang maksimum ketika gelombang stasioner terjadi. Nah, prinsip interferensi atau superposisi itu seperti ini ya. Nah, seperti penjumlahan vektor. Misalkan saya punya gelombang berjalan arahnya ke kanan warna hijau. Nah, sedangkan gelombang kuning arahnya ke kiri ya. Nah, ini sama-sama gelombang berjalan, amplitudo dan frekuensinya tetap. Nah, kemudian dua gelombang yang bertabrakan ini, dua gelombang yang berinterferensi ini dalam bahasa fisika, dia akan menghasilkan gelombang stasioner yang warna coklat itu ya. Jadi misalnya kita amati suatu titik di sini ya. Jadi ini simpangan gelombang yang warna hijau segini, yang warna kuning segitu. Nah, kalau resultannya atau superposisinya itu akan menghasilkan simpangan segede ini. Jadi yang coklat, panah yang coklat itu adalah superposisi dari yang warna hijau dan kuning. Jadi seperti dua vektor dijumlahkan akan menghasilkan vektor yang lebih besar seperti itu ya. Jadi yang coklat itu resultannya. Itulah prinsip superposisi atau resultan atau interferensi. Nah, ini saya sudah membuat animasinya supaya Anda lebih jelas mengenai gelombang stasioner atau gelombang diam. Nah, perhatikan ya di sini ya. Ini ada gelombang yang warna hijau arahnya ke kanan. Nah, sedangkan yang warna kuning itu arahnya ke kiri. Dua gelombang ini bisa bertabrakan, dalam bahasa fisika berinterferensi. Nah, kalau mobil bertabrakan ya rusak ya. Tapi kalau gelombang bertabrakan nggak rusak, dia akan membentuk gelombang stasioner. Asalkan dua gelombang yang bertabrakan ini adalah dua gelombang berjalan yang amplitudo dan frekuensinya tetap. Nah, coba perhatikan di sini ya. Nah, yang warna coklat ya, coklat kemerahan, ini merupakan hasil interferensinya. Nah, kalau kita lihat perpaduan gelombang berjalan warna kuning dan hijau itu akan menghasilkan gelombang stasioner yang warna coklat kemerahan ini. Nah, seperti itu ya. Nah, lihatlah gelombang yang warna coklat kemerahan itu hanya mengayun-ngayun di tempatnya, bergerak naik turun, karena amplitudonya itu berubah-ubah. Nah, ada titik-titik yang tetap pada tempatnya, tidak ikut bergetar. Ini akan menjadi simpul. Jadi yang belentong-belentong warna hijau itu adalah simpul ya. Jadi lihatlah, titik ini sama sekali tidak ikut bergetar ya. Nah, sekarang ada getaran yang maksimum, superposisi maksimum. Nah, ini perut. Nah, ini perut. Nah, ini perut juga ya. Jadi getaran yang maksimum warna coklat itu akan menghasilkan perut. Nah, perut dan simpul nanti akan saya bahas lebih dalam lagi ya. Nah, seperti itu. Lihatlah, ini seperti ayunan ya, gelombang stasionernya itu. Mengayun-ayun seperti ini karena amplitudonya selalu berubah-ubah. Kadang minimum, kecil, itu jadi simpul. Kadang maksimum jadi perut. Jadi yang S itu simpul ya, B itu perut. Nah, sedangkan yang itu hijau, warna hijau,
itu adalah gelombang berjalan ke arah kanan, sedangkan yang kuning itu gelombang berjalan ke arah kiri. Sedangkan yang coklat kemerahan itu menyatakan gelombang stasioner hasil interferensinya. Nah, sekarang kita akan bicara masalah persamaan gelombang stasionernya bagaimana. Nah, kalau pada tali, gelombang stasioner pada tali itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah gelombang stasioner ujung bebas. Maksudnya ujung bebas itu apa maksudnya? Bayangkan saya punya tongkat, saya tancapkan di tanah ya. Nah, terus kemudian saya punya tali yang cukup panjang, tali ini panjangnya L. Nah, ini tali pada tongkat, ini tidak saya ikat erat, tetapi ada ring yang sangat licin di sini ya, tahu ring ya. Jadi ring sangat licin, dan nanti karena ada ring ini bisa bergerak bebas, naik turun seperti ini. Jadi tidak terikat erat, tetapi ada ring longgar sehingga dia bisa bergerak naik turun. Nah, ini yang dimaksudkan sebagai ujung bebas, karena ujung ini bisa bergerak naik turun, bisa bergetar gitu ya. Nah, oke. Seandainya S itu adalah sumber getar, jadi sumber getar ini adalah penggetar nanti ya, digetarkan naik turun gitu dalam waktu T, maka gelombang akan merambat ke kanan. Nah, ini adalah gelombang datang. Nanti persamaannya, simpangannya misalnya Y1 ya. Nah, terus kemudian nanti sampai di sini, gelombang itu akan memantul. Nah, ini adalah gelombang pantul ya. Jadi gelombang datang dan gelombang pantul nanti itu memadu kasih, bertabrakan gitu ya. Kalau bertabrakan tidak ringsek, gelombang itu akan menghasilkan gelombang stasioner nanti. Nah, ini gelombang pantul, simpangannya misalnya nanti Y2 gitu ya. Nah, kemudian kita amati suatu titik di sini, titik T, terletak pada tali. Nah, kalau nanti terjadi gelombang stasioner, maka titik T ini bisa bergetar naik turun, berarti dia punya simpangan. Nah, nanti kita cari berapa simpangan di titik T. Secara umum bagaimana rumusannya? Nah, oke, perhatikan ya di sini ya. Ketika gelombang memantul pada ujung bebas, ini sama sekali tidak ada pembalikan fasa. Jadi fasanya tetap ya. Jadi artinya vektornya misalnya pada saat tepat mengenai ujung bebas itu arahnya ke atas ya. Nah, vektor simpangannya ke atas, maka nanti setelah mantul ya vektor simpangannya ke atas sama. Itu artinya tidak mengalami perubahan fase. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Kalau kita mencari simpangan di titik T yang dilewati gelombang stasioner nanti, kalau sudah terjadi gelombang stasioner, adalah perpaduan antara simpangan Y1 dengan Y2 itu. Nah, kalau dalam bahasa vektor itu resultannya gitu ya. Nah, persamaan simpangan gelombang datang itu saya bisa tulis secara umum Y1 sama dengan asin omega T min KX. Nah, gelombang nanti merambat ke sana ya, dari sumber getar merambat ke titik T, kemudian ke ujung bebas, memantul gitu kan ya. Nah, sekarang kita bicara masalah gelombang datang. Gelombang datang itu berarti dari S ke T gitu ya, dari S ke T. Jadi jarak yang ditempuh dari S ke T, kalau panjang talinya L, sedangkan jarak titik T ini kita ukur terhadap ujung bebas atau titik pantulnya sejauh X. Ini beda dengan gelombang berjalan ya. Kalau gelombang berjalan, titik yang bergetar ini kita ukur X-nya terhadap sumber getar. Tetapi kalau gelombang stasioner nanti kita ukur terhadap titik pantulnya. Nah, titik pantul nanti bisa berupa ujung bebas atau ujung terikat. Nah, sekarang berapa jarak yang ditempuh gelombang berjalan dari S ke T? Ini ada sebagai gelombang datang ya, sebagai gelombang datangnya. Nah, nanti rumusannya X aksen itu pasti L min X kan. Jadi panjang tali dikurangi X ini. Nah, jadi kalau begitu X aksennya jarak yang ditempuh gelombang datang dari S ke T itu adalah L min X. Nah, akhirnya saya dapatkan persamaan Y1 sama dengan asin omega T min KL plus KX. Ini saya sebut aja persamaan yang kedua. Nah, terus kemudian persamaan simpangan gelombang pantul bagaimana? Y2-nya. Nah, Y2-nya ya sama, asin omega T min KX aksen. Tapi X aksen itu jarak yang ditempuh gelombang pantul dari saat di S ini. Begitu S digetarkan, gelombang itu kan akan merambat ke ini ya, ke titik pantulnya. Jadi merambat begini, menempuh jarak berapa gelombang pantulnya sampai ke T, yaitu L, kan L ditambah dengan X. Jadi sekali lagi gelombang pantulnya menempuh jarak dari
S ke titik pantul itu L ditambah dengan X. Makanya di sini berarti X aksennya jarak tempuhnya adalah L ditambah X. Nah, akhirnya kita peroleh persamaan Y2 sama dengan A sin omega T min KL min KX. Nah, ini saya sebut persamaan yang ketiga. Oke, nah terus kemudian saya sudah mengumpulkan persamaannya ini ya, sudah saya geser ke sini ke atas, Y1, Y2 seperti tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Nah, kalau interferensinya, superposisi gelombangnya adalah persamaan simpangan di titik T, Y1 plus Y2. Y1 sudah saya masukkan, Y2 juga saya masukkan. Dan yang di dalam kurung, ini saya umpamakan alfa ya. Nah, yang ini beta, begitu. Berarti saya temukan bentuk A sin alfa plus A sin beta. Nah, seperti ini ya kan. Nah, A-nya bisa dikeluarkan ini. A-nya bisa dikeluarkan. Jadi A dalam kurung sin alfa plus sin beta. Nah, oke. Sin alfa ditambah sin beta secara trigonometri rumusnya adalah 2 sin setengah jumlah kali cos setengah selisih. Nah, begitu kita masukkan alfa dan betanya ya. Jadi alfa dan betanya ditaruh sini, alfanya ini ya, betanya itu ditaruh sini. Nanti akan ketemu hasil simpangan stasioner titik T itu adalah 2A sin omega T min KL cos KX. Nah, ini sudah saya pindahkan ke sini ya. 2A sin omega T min KL cos KX. Nah, ini bisa saya tulis 2A cos KX sin omega T min KL. Sama aja kan, ditukar aja ya. Nah, oke. Jadi kalau begitu simpulannya, persamaan bentuk umum dari simpangan stasioner titik T ketika terjadi gelombang stasioner adalah 2A cos KX sin omega T min KL. AS-nya itu adalah 2A cos KX. Apa AS itu? AS itu adalah amplitudo gelombang stasionernya. Jadi amplitudo hasil interferensinya ya. Oke, jadi lihatlah di sini amplitudo stasionernya itu bergantung pada posisi X, bukan bergantung pada waktu ya, bergantung pada posisinya. Nah, kenapa ini kok jadi amplitudo? Kita ingat bahwa persamaan getaran itu kan, masih ingat ya, kan A sin omega T gitu kan ya. Nah, yang di depan fungsi waktu ini adalah amplitudo. Jadi seluruhnya adalah amplitudo. 2A cos KX gitu. Ini adalah amplitudo gelombang stasioner ujung bebas. Jadi kalau menghafalkan gini aja. Ini kan master X-nya cos. Master X-nya cos. Kenapa master X-nya cos? Master X itu cos. Karena kalau di rumah dia tidak bebas. Sering dimarahi istrinya, ya ta? Sering ada masalah. Jadi dia cos akhirnya gitu ya. Nah, itu pakai imajinasi. Terserah kalau Anda menghafalkan bagaimana. Nah, oke. Jadi YT di situ menyatakan simpangan titik T satuannya meter, A itu amplitudo gelombang berjalan satuannya meter, AS itu amplitudo gelombang stasioner satuannya meter, K itu bilangan gelombang satuannya radian per meter, X itu jarak titik T ke titik pantul. Jadi ini jaraknya ke titik pantul ya, bukan ke sumber getar. Nah, omega di sini menyatakan kecepatan sudut gelombang satuannya radian per sekon, T itu waktu getar sumber getar. Jadi berapa lama sumber ini digetarkan. Ini biasanya penggetar ya. L itu adalah panjang tali, satuannya adalah meter. Oke, nah Anda juga harus ingat ya, untuk persamaan gelombang ini, kita harus ingat bahwa K itu adalah 2pi per lambda, ini bilangan gelombang ya. Omega itu 2pi F, 2pi per T, T itu periode, F per T, V itu F kali lambda, atau lambda per T, atau omega per K. Jadi ini sudah saya kasih keterangan ini. Lambda itu panjang gelombang, satuannya meter, F itu frekuensi gelombang, satuannya hertz, T itu periode gelombang dalam satuan sekon. Nah, V di sini menyatakan cepat rambat gelombang berjalan, atau gelombang yang akan berinterferensi, berupa gelombang datang dan pantul. Oke, nah sekarang kita membahas perut dan simpul ya. Perut itu adalah nilai maksimum dari amplitudo stasioner, sedangkan simpul adalah nilai minimum dari amplitudo stasioner. Nah, simpul itu juga bisa dikatakan titik-titik yang tidak bergetar ketika terjadi gelombang stasioner. Perut itu titik-titik yang bergetar maksimum ketika terjadi gelombang stasioner. Nah, amplitudo stasioner itu dirumuskan 2A cos KX. AS 0 ketika terjadi simpul atau terjadi node. Kalau AS itu plus minus 2A. Nah, ketika terjadi perut atau antinode. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. AS itu 2A cos KX ya tadi ya, untuk ujung bebas.
master X cos. Nah, simpul itu ketika AS-nya 0 kan. Jadi ini saya isi AS-nya 2A cos KX sama dengan 0. Berarti cos KX kan harus 0. Nah, KX-nya berapa supaya cos-nya 0? Ya bisa setengah pi, 3/2 pi, 5/2 pi, dan seterusnya. Jadi kalau begitu, perhatikan di sini. K itu kita uraikan 2pi per lambda kali X. Jadi ini sama. Kemudian berarti 2 per lambda. Pi-nya saya coret ini ya. Pi-nya saya coret. Akhirnya tinggal setengah, 3/2, 5/2. Nah, terus kemudian 2-nya saya alihkan ke ruas kanan. Jadi kalau begitu ini menjadi 1/4, 3/4, 5/4, dan seterusnya. Oleh sebab itu, X-nya itu bisa ditulis 2n-1 kali 1/4 lambda dengan n itu nilai bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya. Bener kan? Kalau n-nya 1, di sini kan 1. Kalau n-nya 2, itu 3. Kalau n-nya 3, 5, dan seterusnya. Ini adalah rumus bilangan ganjil. Oke, jadi kalau simpul 1 nanti n-nya diisi 1 aja, ya kan? Simpul 1, 1 gitu. Kalau simpul 2 ya n-nya diisi 2, simpul 3, n-nya 3, dan seterusnya. Nah, X itu menyatakan posisi simpul terhadap titik pantulnya. Nah, perhatikan di sini, kalau kita disuruh menentukan letak perut dan simpul, tidak menggunakan rumus juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah, gambar ini tuh sebenarnya muncul dari fungsi cos ini loh. Cuma fungsi cos ini dibaca dari kanan ke kiri. Nah, ini kan fungsi cos ini ya. Nah, ini grafik cos, cuma dicerminkan. Anda juga boleh menggambar dari kiri ke kanan. Ya, sama aja lah, nggak masalah ya. Berarti penggetarnya nanti di kanan. Kalau ini penggetarnya di kiri ya. Oke, jadi grafik cos seperti ini. Kita tahu bahwa kalau ada bentuk kacamata seperti ini kayak kacamata ya ini ya. Nah, kalau bentuk kacamata ini adalah jarak sebesar 1 lambda. Bener kan? Ini kan 1 lambda. Nah, ini 1 lambda. Nah, kalau ada seperti ini, hanya 1 telur istilahnya. Ini 1 telur ya. Saya sebut telur aja ini. Ini kan setengah lambda ya. Kalau 2 telur berarti 1 lambda gitu. Jadi dari sini tanpa rumus kita juga bisa sebenarnya menentukan misalnya letak perut 1 terhadap ujung bebas ya 0. Perut 2 berarti ini kan 1/4 tambah 1/4 setengah lambda ya kan. Kalau perut 3 terhadap ujung bebas ya berarti 1 lambda. Kalau simpul 1 terhadap ujung bebas ya 1/4 lambda. Simpul 2 berarti 3/4 dan seterusnya. Terlihat dari gambar ini. Nah, kadang-kadang kalau ikut ujian kita rumus ini ya biasanya nggak hafal gitu ya. Nggak hafal karena saking banyaknya rumus yang kita hafalkan. Biasanya gambar itu lebih mengena, lebih lebih teringat daripada rumus. Ya kalau bisa mengerjakan soal fisika nggak pakai rumus, tetapi kita bisa kerja dan berhasil menentukan jawabannya secara benar gitu. Nah, bagaimana kalau terjadi perut? Perut itu ketika AS-nya itu plus minus 2A. Jadi ini tidak hanya plus 2A, minus juga. Karena tadi gelombangnya kan mengayun, ada juga yang di bawah ya getarannya, jadi bisa min. Nah, 2A cos KX, ini saya gantikan ya, AS-nya 2A cos KX plus minus 2A. Nah, akhirnya kita dapatkan cos KX plus minus 1. Ya kan? Jadi KX-nya itu supaya bisa plus minus 1, cos yang nilainya plus minus 1 itu kan bisa 0 pi, 1 pi, 2 pi, dan seterusnya. Hanya saya uraikan bilangan gelombang 2pi per lambda kali X 0, 1, 2, dan seterusnya. Akhirnya kita dapatkan pi-nya dicoret ini tinggal 2 per lambda X 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, kalau begitu 0, 1, 2, dan seterusnya ini rumusnya kan n-1 dengan n mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Bener ya? Kalau n-nya 1, 0. Kalau n-nya 2 ya 1, dan seterusnya. Oke, jadi kalau begitu X-nya akhirnya kita dapatkan adalah n-1 kali setengah lambda dengan n tetap bilangan asli. Jadi kalau misalnya kita mencari letak perut 1 ya n-nya diisi 1 aja, perut 2 n-nya 2, perut 3 ya n-nya 3, dan seterusnya ya. Nah, X itu menyatakan posisi perut terhadap titik pantul berupa ujung bebas tadi. Nah, ini gambarnya saya munculkan lagi. Nah, terlihat pada gambar bahwa perut 1 ini nempel di ujung bebasnya. Jadi jaraknya terhadap titik pantulnya 0. Kalau perut 2 terhadap titik pantulnya jaraknya itu kan setengah lambda, ya kan? Setengah lambda. Terus kemudian perut 3 berapa jaraknya? Ini kan 1 lambda dan seterusnya. Jadi walaupun tanpa menggunakan rumus, sebenarnya kita bisa menentukan langsung dari sini, ya. Jadi bisa langsung dari sini sudah kelihatan jelas letak perutnya terhadap ujung bebas atau titik pantulnya.
Perhatikan, kalau ujung-ujung dari gelombang pada tali ujung bebas itu berupa perut, kirinya perut, kanannya perut, itu berarti panjang talinya itu bisa kita tuliskan N kali setengah lambda. Dengan N itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya kan? Jadi bisa setengah lambda, bisa 1 lambda, dan seterusnya, begitu ya. Sekali lagi, kalau ujung-ujungnya berupa perut. Sehingga sin omega T min KL itu bisa kita tulis sin omega T min 2pi per lambda, K-nya ya. Nah, L-nya saya ganti N kali setengah lambda. Nah, akhirnya kita dapatkan sin omega T min N kali pi. Nah, ini sama aja secara trigonometri, sama dengan plus minus sin omega T. Perhatikan N-nya merupakan bilangan asli ya. Jadi plus minus sin omega T. Sehingga persamaan simpangan stasioner titik T yang ditulis 2A cos KX sin omega T min KL tadi itu bisa diganti seperti ini. YT sama dengan plus minus 2A cos KX sin omega T. Nah, dengan AS-nya adalah 2A cos KX. Sedangkan tanda plus minus itu memang nanti berkaitan dengan penggetarnya itu dia bergetar ke bawah dulu atau ke atas dulu gitu ya. Nah, kalau ke atas ambil plus, kalau ke bawah min.